Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Sam Syariah. Hari ini kami akan melakukan update perkembangan berita terkait dengan emiten ya. Ada satu emiten yang patut kita cermati, yaitu kita lihat yaitu emiten dari PTBA atau PT Tambang Bukit Asam ya, PTBA Bukit Asam Tbk. Ini press release tanggal 11 November 2020 atau telah disampaikan ke bursa di Jumat lalu tanggal 13 November 2020, di mana PTBA melakukan press release melakukan masuk bisnis ke pengolahan batubara menjadi dimethyl ether ya, di mana salah satu programnya adalah program untuk pemrosesan batubara menjadi dimethyl ether atau gasifikasi batubara untuk digunakan sebagai alternatif pengganti LPG yang angka impornya terus menanjak setiap tahun ya. Di mana berdasarkan data dari Kementerian ESDM, impor LPG pada 2020 telah mencapai 77,63% dari total kebutuhan nasional sebanyak 8,81 juta ton. Ya. Nah, ini PTBA sebagai pionir di bidang pengembangan usaha hilirisasi batubara terus membuktikan dan menjalankan komitmennya untuk menjaga ketahanan energi nasional. Di mana ada beberapa manfaat ya daripada hilirisasi atau katakanlah proyek TM ini, di mana salah satunya adalah manfaatnya adalah akan mendatangkan investasi sebesar 2,1 miliar US dollar atau setara dengan 32 triliun ya ke Indonesia. Relatif cukup besar ya, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, pembangunan pabrik ini juga akan memanfaatkan cadangan batu bara kawah rendah PTBA yang berpotensi tidak dapat dijual sebanyak 180 juta ton ya selama 30 tahun. Ya, ini saya kira proyek yang cukup baik yang dikembangkan oleh PTBA. Kemudian yang ketiga, pabrik gasifikasi batubara ini akan mengolah sebanyak 6 juta ton batubara per tahun ya, untuk diproses menjadi 1,4 juta ton TNI. Produk ini mampu membantu mengurangi impor LPG sebanyak 1 juta ton per tahun. Berikutnya, pengurangan impor LPG tersebut dapat menghemat devisa negara sebesar 8,7 triliun per tahun atau 261 triliun selama 30 tahun. Ini beberapa hal yang manfaat dari proyek DME dari PTBA ini. Kemudian proyek ini juga memberikan multiplier effect, yaitu pertama, manfaat langsung yang dapat diperoleh pemerintah senilai 800 miliar per tahun atau 24 triliun selama 30 tahun. Ya. Yang kedua, penghematan neraca perdagangan sebesar 5,5 triliun per tahun atau 165 triliun selama 30 tahun. Yang terakhir, pemberdayaan industri nasional dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan penyerapan jumlah tenaga kerja sebanyak 10.570 ya, untuk tahap konstruksi dan 7.976 orang selama masa operasi. Di mana PTBA menargetkan kesepakatan bisnis DME ini ditandatangani di November 2020 bersama dengan Pertamina, Persero, dan Air Products Chemical, ya, Inco sebagai investor. Diharapkan proyek ini akan dibangun konstruksinya mulai awal 2021 dan ditargetkan pabrik
selesai beroperasi atau pabrik beroperasi, mulai beroperasi pada triwulan 2 tahun 2024 ya, sebagai salah satu prioritas proyek pembangunan pemerintah. Demikian Sobat Saham Syariah, update dari berita emiten yang bisa kita cermati, di mana aksi korporasi daripada PTBA ya untuk membangun sebuah proyek hilirisasi atau gasifikasi daripada batu bara diolah menjadi TME ya, sebagai pengganti untuk impor LPG. Saya kira ini aksi korporasi yang perlu dicermati oleh kita investor dengan harapan bisa meningkatkan kinerja daripada kinerja keuangan daripada PTBA. Ya, demikian Sobat Saham Syariah. Semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.